Halo co-friends, dua buah kawat lurus sejajar berjarak 2 cm. Dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dan 3 ampere berlawanan arah. Kawat pertama memiliki arah ke atas. Di manakah letak titik dari kawat yang pertama yang induksi magnetnya sama dengan 0? Kita coba ilustrasikan. Kawat yang pertama arahnya ke atas, maka dari itu yang kedua mengarah ke bawah. Ada 3 kemungkinan posisi yang akan merasakan induksi magnet sama dengan 0. Di tengah, di kanan, dan di kiri. Rumus medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus panjang adalah B sama dengan μ0I dibagi 2πa. μ0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4π kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat dan A adalah jarak suatu titik yang akan merasakan medan magnet akibat kawatnya. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat lurus panjang untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawatnya. Jempol menunjukkan arah dari kuat arus, sedangkan keempat jari menunjukkan arah dari medan magnet. Dengan menerapkan kaidah tangan kanan, maka titik yang di tengah atau P2 itu tidak mungkin, karena tidak dapat menghasilkan resultan sama dengan 0. Resultan medan magnet akibat kawat 1 dan kawat 2. Akibat kawat 1 terhadap titik P2, arah medan magnet yang dihasilkannya adalah masuk ke dalam bidang. Begitupun akibat kawat 2. Karena sama-sama searah, yaitu sama-sama masuk, tidak mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0. Maka dari itu kita fokus pada P1 dan P3. P1 dan P3 masih mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, pada titik P1, akibat kawat 1 keluar bidang, akibat kawat 2 masuk ke dalam bidang. Pada titik P3, akibat kawat 1 masuk ke dalam bidang, akibat kawat 2 keluar dari bidang. Dari rumus yang sudah kita bahas, medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat. Titik P yang dipilih akan berada dekat dengan kawat yang memiliki kuat arus paling kecil, agar medan magnet dapat bernilai 0. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Titik P1 kita lihat bahwa terhadap kawat 1 jaraknya dekat, namun kuat arusnya kecil pada kawat yang pertama. Lalu pada kawat yang kedua, jaraknya jauh terhadap P1 dan kuat arusnya besar. Titik P3, terhadap kawat 1 jaraknya jauh, kuat arusnya kecil. Kawat 2 jaraknya dekat, kuat arusnya besar. Titik yang dipilih adalah titik P1 karena pada titik tersebut bisa menyeimbangkan antara jarak dan kuat arusnya. Akibat kawat yang pertama, walaupun kuat arusnya kecil, namun jaraknya dekat. Pada kawat yang kedua, walaupun jaraknya jauh, tetapi kuat arusnya besar, sehingga bisa saling menyeimbangkan. Selanjutnya, kita fokus pada titik yang P1. Ada jarak A1 dan A2. A1 adalah jarak antara P1 ke kawat 1, A2 adalah jarak antara P1 ke kawat 2. Dari gambar, kita mendapatkan informasi A2 sama dengan R12 ditambah A1. R12 adalah jarak antara kawat 1 dan kawat 2. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, akibat kawat 1 itu keluar bidang, akibat kawat 2 itu masuk ke dalam bidang. Kita tetapkan, arah medan magnet yang keluar dari bidang itu positif, sedangkan yang masuk ke dalam bidang itu negatif. Maka dari itu, resultan yang dirasakan titik P1 adalah B1 dikurangi B2. B1 adalah medan magnet akibat kawat 1 terhadap titik P1, sedangkan B2 adalah akibat kawat 2. Jika BP1 sama dengan 0 atau resultan medan magnetnya di sini, maka B1 sama dengan B2. Masing-masing dapat dipecah menjadi seperti berikut. Kita bisa coret μ0 dan 2π, lalu kita masukkan nilai dari A2. Kita masukkan yang diketahuinya menjadi seperti berikut. Sentimeter pada R12 tidak perlu kita ubah, sehingga hasil akhirnya akan berupa sentimeter. Kita kali silang. 3A1 sama dengan 4 ditambah 2A1. A1 sama dengan 4 cm. Dengan menggunakan rumus A2, maka A2 sama dengan 6 cm. Kesimpulannya, letak titik yang merasakan induksi magnet sama dengan 0 adalah berada di sebelah kiri, yaitu P1, seperti pada gambar. Dari kawat 1 berjarak 4 cm sebelah kiri. Dari kawat 2 berjarak 6 cm sebelah kiri. Begitu saja, sampai jumpa di soal berikutnya.